Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang sering terjadi dalam perselisihan, percekcokan dalam rumah tangga adalah munculnya ego yang dominan dalam perselisihan itu. Dan faktanya yang paling banyak muncul ego dalam perselisihan itu adalah suami. Ya, walaupun mungkin pada sebagian kasus istri yang egonya lebih tinggi daripada suami. Tapi kali ini saya ingin berbicara tentang suami. Karena Nabi SAW memberikan nasihat khusus kepada laki-laki. Meskipun nanti di bagian yang lain Rasulullah memberikan nasihat yang begitu banyak kepada perempuan, pada wanita atau kepada istri. Namun pada kali ini saya ingin ketengahkan salah satu hadis dan beberapa kisah tentang seorang laki-laki yang dia bisa bersikap baik, yang dengan itu keluarlah jalan terbaik untuk keluarganya. Sahabat sekalian, kita mengukur kebaikan seseorang kadang dengan sedekahnya. Ketika dia rajin sedekah, maka dia menjadi orang yang baik menurut pandangan kita. Ketika kita melihat seseorang dan dia ini sangat peduli kepada tetangganya, kepada temannya, maka kita bilang bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi sahabat sekalian, cobalah kita lihat salah satu hadis Nabi SAW. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nabi SAW membuat ukuran yang sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Orang yang paling baik menurut pikiran kebanyakan di antara kita adalah yang begitu peduli kepada masyarakat di sekitarnya, mungkin yang begitu peduli untuk memberikan santunan, sopan kepada banyak orang. Tetapi Nabi SAW memberikan kriteria yang sedikit berbeda, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik, paling lembut kepada istrinya, kepada keluarganya. Dari hadis ini kita akhirnya belajar ada salah satu ukuran terbaik, salah satu ukuran penting untuk menilai diri kita. Jika selama ini kita dinilai baik oleh orang lain, belum tentu kita akan dinilai baik oleh keluarga. Maka artinya di situ kita ada masalah. Jika selama ini kita dikenal sebagai orang yang lurus, orang yang baik oleh masyarakat, namun kita tidak dinilai baik oleh keluarga kita, maka itu artinya kita ada masalah. Karena Nabi membuat ukuran ini untuk diri kita, ini khusus untuk para ayah, untuk para suami. Nabi SAW memberikan sebuah ukuran. Kalau kita ingin menjadi dan ingin disebut sebagai orang yang baik sesuai dengan disebutkan oleh Nabi, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjadi laki-laki yang baik bagi istrinya dan anaknya, menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Yang menilai bukan orang lain, tapi yang menilai adalah keluarganya. Karena penilaian orang lain, penilaian orang luar itu bisa jadi tertipu. Sedangkan penilaian yang paling jujur dan paling adil kadang adalah berasal dari keluarga. Makanya benar sekali Rasulullah mengatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri atau paling baik terhadap keluarganya. Maka sekarang coba kita buat sebuah target, memburu, mengejar bagaimana agar kita mendapatkan nilai yang baik di hadapan keluarga. Karena ternyata itu adalah salah satu ukurannya. Nabi SAW mengajarkan, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Nabi SAW mengatakan, lelaki mana saja yang dia bersabar terhadap akhlak istrinya yang tercela, niscaya Allah akan memberikannya pahala seperti pahala yang diberikannya kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang sabar dalam menerima ujian darinya. Selanjutnya Nabi mengatakan, wanita mana saja yang bersabar terhadap akhlak tercela suaminya, niscaya Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikannya kepada Asiyah, istri Fir'aun. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Nabi SAW memberikan nasihat yang berimbang kepada suami dan kepada sang istri. Kepada sang suami, Nabi nasihatkan bersabarlah atas sifat tercela sang istri. Dan kepada sang istri dinasihatkan agar bersabar atas sifat tercela yang dimiliki oleh sang suami.
Lelaki mana saja yang bersabar atas akhlak istri yang tercela, niscaya Allah akan memberikan pahala yang begitu luar biasa. Ini soal kemampuan untuk menjaga dan menundukkan ego. Karena dalam perselisihan, tentu ego laki-laki yang akan sangat dominan. Tetapi Nabi sekali lagi menyebutkan, sebaik-baik lelaki itu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, pada anak-anaknya. Dan salah satu cara supaya menjadi baik di hadapan mereka adalah dengan cara bersabar atas akhlaknya yang tercela. Kenapa kita perlu bersabar atas akhlaknya yang tercela? Karena akhlak, kepribadian itu sesuatu yang bisa diubah, bukan sesuatu yang permanen, bukan sesuatu yang tidak bisa diubah sama sekali. Karena sifat kepribadian itu sesuatu yang mudah untuk dimaafkan dan lebih ringan untuk dinetralisir dibandingkan dengan kekufuran. Makanya kemudian kita lihat ada dialog yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Dialog ini antara seorang laki-laki yang hendak mengadukan masalahnya kepada Umar bin Khattab. Laki-laki itu mengunjungi Umar bin Khattab untuk mengadukan masalahnya. Masalahnya adalah sifat sang istri yang dia keluhkan selama ini. Dia berjalan menuju rumah Umar bin Khattab, namun orang itu berdiri di depan pintu Umar bin Khattab menunggu beliau untuk keluar. Tiba-tiba terdengar olehnya suara istri Umar yang mengeluarkan kata-kata kasar, keras kepada Umar. Sedangkan Umar radhiyallahu an hanya berdiam diri saja, tidak menjawab sepatah kata pun apa yang diucapkan oleh sang istri. Orang itu pun beranjak pergi seraya berkata dalam hati, jika Umar yang terkenal dengan keras dan tegas seperti itu, dan padahal dia Amirul Mukminin, dia pun mau berdiam diri ketika istrinya bersikap keras dan kasar. Lalu bagaimana dengan diriku? Kata dia dalam hatinya. Ketika Umar kemudian keluar rumah dan melihat laki-laki itu sudah berbalik pergi, maka ia pun memanggilnya, hai Sufulan, apa keperluanmu sehingga kau datang kemari? Laki-laki itu kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya kedatanganku hari ini ke rumahmu adalah untuk mengadukan buruknya akhlak istriku kepadamu. Namun ketika aku sampai di tempat ini tadi, aku mendengar istri Anda ternyata bersikap sama seperti istri saya di rumah. Maka saya berkata dalam hati, jika Amirul Mukminin saja bisa seperti itu, bisa bersabar seperti itu, bagaimana denganku? Saya pun kemudian mengurungkan niat dan pulang. Maka Umar berkata, wahai saudaraku, maafkanlah istrimu. Aku memaafkan istriku karena beberapa sebab. Ialah yang memasakkan makanan untukku, dia yang membuatkan roti untukku, dia yang mencucikan baju untukku, dia yang menyusui anakku, pun dia jugalah yang menenangkan hatiku, menjaga diriku dari perbuatannya haram. Karena itu semualah aku memaafkannya. Lalu kemudian orang ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, begitu pula lah dengan istriku. Umar menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa, wahai saudaraku, maafkanlah dia karena hal itu tidak lama. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menasihati laki-laki ini untuk bersabar atas perilaku istrinya. Beliau menasihatkan dengan cara yang sangat bijak, yakni mengambil hikmah, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, sesuatu yang bisa disyukuri. Salah satu yang membuat kita bisa meredam emosi, bersikap berlapang dada kepada pasangan adalah munculkanlah hal yang bisa kita syukuri dari istri atau dari suami. Umar menyebutkan istri yang memasakkan, istri yang menyucikan baju, istri yang menjaga dari berzina, itu adalah hal-hal yang bisa disyukuri dan itu sangat berharga untuk disyukuri. Oleh karena itu kemudian beliau berdiam diri, diam ketika sang istri sedang mengucapkan kata-kata yang keras dan kasar. Di ujung cerita beliau hanya mengatakan kepada laki-laki ini, maafkanlah, karena hal itu tidak lama. Artinya apa? Artinya sifat, kepribadian, ucapan yang kasar itu bisa berubah seiring waktu. Yang membuat ucapan itu terasa sangat keras adalah karena kita menganggap bahwa hal itu tidak mungkin bisa diubah. Yang kedua, kenapa ucapan, sikap, perilaku itu terasa sangat keras, sangat kasar pada diri kita, rasanya begitu menyakitkan? Karena kita lupa untuk mensyukuri hal-hal yang telah Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian, walaupun kita berselisih, ingatlah ada hal yang bisa kita syukuri dari mereka, dari istri atau suami kita. Dan satu poin lagi, Umar bin Khattab mengatakan, hal itu tidak lama. Kenapa hal itu tidak lama?
karena kita mampu bersabar dan memaafkannya. Karena kita mampu melihat hal yang patut kita syukuri dari dirinya. Persoalannya adalah pada saat kita tidak mampu melihat apa yang bisa disyukuri, pada saat kita tidak mampu memaafkannya, maka semua itu akan terasa sangat lama. Perselisihan itu terasa berlarut-larut, dan perselisihan itu terasa sangat menyakitkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, memaafkan itu hanya akan sangat mungkin untuk muncul manakala kita mampu menghadirkan rasa syukur pada pasangan. Oleh karena itu, coba sekarang mulai hari ini temukan hal yang bisa kita syukuri. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mampu berdiam diri, dan yang bisa membuat beliau diam adalah mensyukuri kebaikan sang istri. Pada kisah lain, Imam Az-Zahabi menyebutkan, ada seorang laki-laki mempunyai saudara yang saleh. Laki-laki ini sering berkunjung ke rumah saudaranya yang saleh ini. Setiap tahun sekali dia datang mengunjungi laki-laki saleh ini. Suatu saat ia mengunjungi saudaranya dan mengetuk pintu rumahnya. Terdengarlah suara istri yang menyahut, "Siapa di luar?" Jadi sang istri ini menyahut dengan keras. Laki-laki ini menjawab, "Aku saudara suamimu. Aku datang untuk mengunjunginya." Wanita itu di dalam rumah dia berkata dengan sangat keras, "Dia pergi mencari kayu bakar." Dia menceritakan bahwa suaminya sedang mencari kayu bakar. Lalu kemudian perempuan ini mengatakan lagi, "Kuharap ia tidak akan kembali dengan selamat." Lalu perempuan ini terus mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, sekehendak hatinya mencela, mencaci maki suaminya. Laki-laki yang saudaranya ini, kemudian dia hanya berdiam diri di depan rumah dan menunggu saudaranya laki-laki yang soleh tadi. Ketika ia sedang berdiri di depan pintu, orang yang ditunggu-tunggunya pun datang dari arah gunung sambil membawa seikat kayu bakar. Yang kayu bakar itu diletakkan di atas punggung seekor singa. Ia menuntun singa itu. Orang yang baru datang itu kemudian beri salam kepadanya dan mengucapkan selamat datang. Maka ia kemudian masuk bersama laki-laki ini, laki-laki soleh ini, ke dalam rumah. Dan ketika di dalam rumah pun istrinya masih mengomel dan membicarakan keburukan-keburukan suaminya. Ketika laki-laki ini ada di rumah, sebelum dia duduk, dia ambil seikat kayu bakar yang ada di atas punggung seekor singa tadi. Diambil, diletakkannya, dan terus-menerus dia masih mendengar suara sang istri yang membicarakan keburukan sang suami, mencela-cela dan seterusnya. Laki-laki ini mengambil kayu bakar itu dari punggung singa itu, memberikan salam kepadanya, dan kemudian menyuruh singa itu pergi meninggalkannya sambil mendoakan, "Semoga Allah memberkatimu." Kemudian laki-laki soleh ini meletakkan kayu bakarnya dan dia masuk ke rumah bersama sang saudaranya tadi. Ngobrol, kemudian memberikan hidangan dan seterusnya. Selama mereka berdua bicara ini, istrinya terus membicarakan tentang keburukan-keburukan suami dan mencela dan tidak berhenti. Tapi sang suami hanya diam dan sesekali tersenyum dan masih menjamu sang tamu atau saudaranya tadi. Selang 1 tahun setelah itu, laki tadi datang kembali ke rumah laki-laki soleh ini. Dia mengetuk pintu, dan dari dalam rumah terdengar suara seorang perempuan. "Siapa itu?" "Saya, saudaramu yang biasa ke rumah ini 1 tahun sekali." Wanita itu kemudian mengatakan, "Ahlan wa sahlan, mohon ditunggu sebentar. Beliau sedang mencari kayu bakar. Semoga Allah berikan keselamatan untuknya dan kesejahteraan untuknya." Laki-laki ini tertegun. 1 tahun yang lalu dia datang ke tempat ini dan didapatinya istri saudaranya adalah istri yang keras, ucapannya kasar. Tapi hari ini dia mendapati istri dari saudaranya ini mengucapkan kalimat yang halus, budi pekerti, bahasanya bagus. Beberapa saat kemudian dia melihat seorang laki-laki datang, yaitu saudaranya yang saleh itu, sambil memikul kayu bakar dan mengucapkan salam kepadanya. Sekali lagi laki-laki ini heran menyaksikan. Dia kemudian ngobrol dengan panjang lebar dengan sang saudaranya yang saleh ini. Di akhir dialog dia kemudian bertanya, "1 tahun yang lalu aku datang ke sini, engkau datang dengan seekor singa. Dan hari ini engkau datang dengan memanggul kayu bakar itu sendirian. Apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Kemudian laki-laki soleh ini menceritakan bahwa dahulu dia selalu bersabar kepada istrinya. "Wahai saudaraku,
Istriku yang dahulu itu, aku dahulu bersabar menghadapi akhlak buruknya dan segala perilakunya. Bersamanya dengan itu pula kemudian aku selalu memaafkannya. Karena kesabaran dan sifat memaafkan yang ada dalam diriku inilah, kemudian Allah menundukkan seekor singa untukku supaya dia membantuku mencari kayu bakar. Setelah itu kemudian istriku wafat, meninggal, dan aku menikah lagi dengan wanita salehah ini. Maka aku pun hidup bahagia dengan wanita ini. Maka seiring itu pula singa itu pun tidak lagi bersamaku, dan Allah gantikan dia dengan seorang wanita salehah yang penuh kasih sayang dan keberkahan. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau menjelaskan hal ini ketika beliau menceritakan tentang keutamaan seorang laki-laki yang memaafkan, bersikap lembut kepada pasangannya. Sahabat sekalian, sesungguhnya memaafkan dan bersikap lembut kepada pasangan bukanlah perkara yang mudah. Ada keutamaan yang besar. Kesabaran dan memaafkan adalah perkara yang sangat besar. Dan ketika kita bisa memperoleh sifat itu, bersabar, memaafkan pasangan, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kisah ini, Allah tundukkan seekor singa itu karena kesabarannya, karena sifat memaafkannya, dan dia bersabar kepada semua perilaku buruk sang istri. Jadi, jika hari ini kita semua mengalami hal yang tidak menyenangkan terkait dengan istri atau suami, bersabarlah. Mengapa? Karena di balik kesabaran itu, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah saat terbaik bagi kita untuk memohon kepada Allah. Pada saat kita bisa bersabar kepada pasangan kita, maka saat itulah saat yang istimewa bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Sesungguhnya kesabaran dan sikap memaafkan itu tidak akan sirna dalam catatan amal kita, dan Allah menggantinya dengan fadilah yang luar biasa. Saya kira kisah Umar bin Khattab dengan seluruh sifat kerasnya, dia mampu bertahan dengan rasa bersyukur. Dan kisah yang kedua, laki-laki soleh ini, dia mampu mengarungi, menghadapi perilaku istri yang kurang baik dengan sifat sabar memaafkan. Dari dua sifat itu, Umar bin Khattab dan laki-laki ini, keduanya memperoleh kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita semua para suami, khusus nasihat untuk para suami, semoga Anda semua mau bersabar kepada Allah SWT, bersabar kepada istri, bersabar atas ujian Allah SWT, maksud saya, bersabar atas perilaku pasangan yang kurang menyenangkan. Bersabarlah, karena hal itu tidak akan lama. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.